Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Baktiar, NIM 1844042056, kelas C dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Jadi langsung saja kita mulai pada materinya, yaitu aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Etika, moralitas, dan hukum. Di sini etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengembalian keputusan. Moral etika bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu seperti hubungan antara konselor dan klien. Nah, hukum di sini merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Nah, dan yang terakhir, moralitas. Moralitas di sini meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik buruk, benar, salah, dan seharusnya bagaimana. Selanjutnya yaitu etika dalam konseling perkawinan. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu yang pertama tanggung jawab, dan yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat kebebasan memilih, yang kelima kekuasaan, dan yang keenam yang terakhir yaitu hak untuk berduka. Posisi konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga memiliki pengaruh yang luas dan mendalam. Tidak hanya berpengaruh pada hubungan awal konseling dan penelusuran masalah, tetapi juga berpengaruh pada perumusan tujuan dan perencanaan treatment dalam proses konseling perkawinan dan keluarga. Selanjutnya yaitu konflik-konflik etika. Pengadaptasian dan penerapan kode etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga berhubungan secara langsung dengan tingkat profesionalitas konselor. Namun, keberadaan standar semacam ini juga potensial menimbulkan dilema bagi sebagian besar konselor, seperti diungkapkan oleh Stadler. Untuk bertindak sesuai etik, konselor harus memperhatikan kode etik dan mampu membedakan suatu dilema etik dari tipe dilema lainnya. Proses ini tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, terkadang prinsip-prinsip etik yang berbeda dalam peraturan menghasilkan pedoman yang saling bertentangan mengenai sesuatu yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Morrison mengemukakan ada 4 jenis konflik etik dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu siapa yang terlebih dahulu dilayani. Jadi di sini konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah? Bagaimana penerapan asas kerahasiaan dalam keadaan yang demikian itu?
Yang kedua yaitu bagaimana penanganan kerahasiaan. Nah, di sini haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan? Bagaimana dengan rahasia keluarga perbuatan seorang antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang dapat menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun melaporkan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Nah, dan yang ketiga yaitu pada titik utama perkembangan etika. Perkembangan etika menitikberatkan pada penguraian kasus secara cermat dan secara hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengadilankan. Sebagai contoh, kasus perselisihan tentang anak. Yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana keberadaan konselor atau kekuasaan atau mengurangi konflik. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa konseling perkawinan dan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dengan tindakan sensitif yang dimaksud untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri dan anggota keluarga itu. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dengan program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialisasi konseling perkawinan dan keluarga. Sehubungan dengan hal ini, berbagai organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Garis-garis besar itu hanya menetapkan standar yang minimal, tidak mencakup semua persoalan aktual yang dihadapi oleh konselor. Selanjutnya yaitu pengembalian keputusan etik. Pengembalian keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga itu tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan, sebagian konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Selain itu, biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi yang terbaik. Selanjutnya yaitu hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan, atau menjadi penguasa klien. Pope 1996 mengklarifikasikan 5 cara utama di mana hubungan ganda berlawanan dengan konseling yang efektif. Nah, yang pertama yaitu hubungan ganda mempromikan hubungan profesional konseling
bersandar pada penciptaan lingkungan yang aman secara emosional yang sebagian dihasilkan oleh konstruksi batasan profesional yang bisa dirujuk. Eksistensi hubungan ganda akan membuat batasan ini kabur. Yang kedua yaitu hubungan ganda menimbulkan konflik kepentingan, konselor terlibat secara penuh untuk kliennya. Yang ketiga yaitu konselor menjadi tidak bisa memasuki hubungan bisnis atau hubungan non-terapi lainnya begitu saja, sebab materi personal diungkapkan dan ada kecenderungan reaksi transfer. Yang keempat yaitu apabila keterlibatan konselor dalam hubungan ganda setelah konseling perkawinan dan keluarga diakhiri dan dapat diterima, maka sangat mungkin bagi para praktisi konselor bermolar rendah menggunakan peran profesional mereka untuk membentuk hubungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun, demikian kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan situasi semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan dan bisa pelanggaran etika. Hurley 1996 menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesional. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu konselor mengidentifikasi masalah sebagai seobjektif mungkin. Proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Dan yang kedua yaitu konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga yaitu konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan profesi pemberian bantuan seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara normal. Jadi beberapa tindakan mungkin diambil adalah pengaduan pelanggaran etik ke organisasi profesi dan atau lembaga hukum lain yang terkait. Keluhan dapat juga disampaikan baik oleh profesional yang mempertanyakan rekan kerjanya maupun klien yang merasa diperlakukan kurang etis. Selanjutnya yaitu hak-hak klien dan rekaman. Pada dua bentuk hak klien yang bersifat implisit dan yang tersurat. Hanset 1986. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang bersifat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan perlakuan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Nah, seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dia miliki ketika salah satu dari dua hak utama tersebut dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut baik-baik, terpisah dari rekaman data lain dan tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Nah, dan yang terakhir yaitu
cara meminimalisir resiko dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak. Sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Corey 2005 mengidentifikasi petunjuk-petunjuk berikut. Yang pertama yaitu menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapeutik. Persetujuan yang terbuka sangat penting dari awal dan sepanjang proses konseling. Melibatkan klien dalam diskusi yang berjalan dan dalam proses pengambilan keputusan, dan mencatat dialog atau diskusi yang terjadi dalam proses konseling. Melakukan konsultasi dengan sesama profesional sebagai satu cara mempertahankan objektivitas dan mengidentifikasi kesulitan yang tak terantisipasi. Yang kedua yaitu apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau apabila resiko dan kerugiannya tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Konselor mencatat sifat-sifat pengawas dan segala tindakan yang diambil dalam buku agenda konselor. Di sepanjang proses pengawasan diri sangatlah penting. Konselor bertanya kepada diri sendiri tentang kebutuhannya, siapa yang dicari, dan pelajari motivasi konselor untuk mempertimbangkan terlibat dalam hubungan ganda. Yang ketiga yaitu dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam itu dapat dihindari. Terkadang hubungan ganda memang tidak bisa dihindarkan, dan untuk terlibat di dalamnya konselor harus berhati-hati dan mempertaruhkan harga dirinya, klien, dan profesinya. Yang terakhir yaitu yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Alternatif lainnya yaitu adalah dengan mengatasi dilema dalam setiap perkembangan proses konseling. Memanfaatkan persetujuan yang telah diinformasikan terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan mencari tempat konsultasi dan pengawasan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itulah tadi sedikit materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.